Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri. Ibu adalah guru bidang studi komputer. Ibu akan menemani kalian belajar komputer hari ini. Materi yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang sehat dan nyaman menggunakan komputer. Yang pertama, A. Kondisi ruangan. Kondisi ruangan komputer itu harus bersih dan bebas debu. Tidak boleh kotor, tidak boleh ada debu. Kedua, ruangan komputer itu tidak boleh panas. Kenapa tidak boleh panas, anak-anak? Karena saat komputer digunakan dalam keadaan menyala, maka komputer itu menghirup udara panas. Jadi, ruangan komputer itu harus memiliki suhu yang dingin atau sejuk. Yang ketiga, ruangan komputer itu tidak boleh bocor dan tidak boleh basah. Ya, kenapa tidak boleh bocor, anak-anak? Benar sekali, karena nanti komputernya kalau terkena komputer atau kena basah komputernya akan rusak ataupun mati dan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, ruangan komputer itu harus dijaga agar semua komputer atau fasilitas komputer bisa digunakan dengan baik. Yang pertama, penerangan yang cukup. Nah, ruangan komputer itu juga harus membutuhkan penerangan yang cukup. Kalau gelap, nanti tidak ada cahaya, maka komputernya belajarnya tidak kondusif atau tidak nyaman. Apa saja penerangan yang dibutuhkan di ruangan komputer? Nah, lihat di gambar ya. Ada gambar lampu dan gambar cahaya matahari. Benar sekali. Penerangannya bisa berupa cahaya lampu dan berupa cahaya matahari. Yang kedua, sirkulasi udara ruangan yang baik. Nah, komputer itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik, anak-anak. Kenapa? Karena sirkulasi udara adalah keluar masuknya udara yang ada di dalam ruangan atau pergantian udara yang ada di ruangan. Seperti halnya, ruangan itu harus memiliki apa? Memiliki jendela, memiliki ventilasi, memiliki tirai atau ruangan. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, kebersihan ruangan. Ruangan komputer itu juga harus bersih. Karena jika tidak bersih atau kotor, maka saat belajar nanti kondisinya tidak nyaman. Nah, makanya dari itu ruangan komputer harus dibersihkan. Bisa menggunakan ruangan komputer bisa dibersihkan dengan pel, sapu. Komputernya bisa dibersihkan dengan ruangan komputer itu juga harus dibersihkan. Ya, bisa dengan menggunakan sapu, dipel, terus keyboardnya dielap dengan menggunakan moceng bersihinnya, terus juga monitornya dielap dengan menggunakan lap. Jadi, kebersihan ruangan komputer itu harus dijaga benar-benar agar tidak mengganggu kinerja komputer itu sendiri. Selanjutnya, ada posisi komputer. Posisi komputer itu yang pertama, mengatur posisi monitor. Nah, ada bagaimana cara duduk yang benar atau menggunakan komputer yang baik dan benar. Caranya seperti ini. Posisi monitor harus diatur dengan nyaman untuk menatapnya. Posisi monitor itu harus sejajar dengan pandangan mata. Jarak antara layar monitor dengan mata yaitu berjarak 50-60 cm atau pandangan lurus ke depan.
seperti contoh yang sudah Ibu gambarkan, seperti ini contohnya, dengan jarak pandang yang sama atau sejajar. Yang kedua, untuk menghindari mata pedih atau silau karena layar monitor, kita juga bisa menggunakan yaitu namanya screen filter. Apa itu screen filter, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelaskan ya. Di sini screen filter adalah alat yang dipasang pada layar monitor untuk melindungi mata dari sinar radiasi layar monitor. Nah, agar mata kita juga tidak pegal, tidak letih, itu juga mata tidak rusak atau silau. Nah, seperti ini gambarnya ya. Tuh, anti blue light atau screen filter. Nah, yang kedua, mengatur posisi mouse. Nah, cara memegang mouse juga harus benar. Seperti halnya, ketika menggunakan mouse, usahakan agar pegangan tangan berada pada posisi tidak mengganggu atau lebih rendah dari mouse. Usahakan agar posisinya sejajar antara pergelangan tangan dengan mouse. Seperti contohnya, yang right, tulisan right. Nah, itu posisi right itu adalah posisi saat menggunakan mouse dengan benar, anak-anak. Kalau yang wrong itu posisi menggunakan mouse-nya yang salah. Jadi bisa ya anak-anak membedakan antara memegang komputer yang baik atau yang benar dan menggunakan komputer yang salah. Yang ketiga, mengatur posisi keyboard. Posisi keyboard juga ada caranya agar tidak mudah pergelangan tangannya capek ataupun terasa nyeri. Seperti contoh yang sudah Ibu gambarkan di layar monitor. Seperti ini. Jadi posisi tangan dengan keyboard itu harus sejajar. Harus sama. Agar pergelangan tangannya juga tidak terasa capek saat kalian mengetik atau menggambar di komputer. Yang wrong itu posisi menggunakan komputer atau keyboard itu dalam keadaan yang salah atau tidak benar. Jadi anak-anak bisa membedakan ya antara posisi menggunakan keyboard yang benar dan menggunakan keyboard yang salah. Ya, cukup sekian pembahasan materi hari ini dari Ibu. Kalian bisa baca atau mencatatnya di buku